Saya nangis, suami nangis. Kayak sinetron, kayak drama, tapi ya inilah jalan yang harus kami lalui. Assalamualaikum guys. Sesuai permintaan kemarin yang mau minta hasil dari aku cek HSG. Tapi sebelum itu aku bakal kasih tahu kalian ini misalkan kalau ada yang mau tes HSG ya. Sebelum kalian pergi untuk tes HSG, sebaiknya kalian pergi ke dokter dulu. Dokter spesialis kandungan ya. Dan aku merekomendasikan di RSBH Dr. Lambang. Karena dia baik, bagus. Maksudnya gini, dia itu enggak semerta-merta cuman memeriksa aja, tapi dia juga mengasih saran, mengasih solusi apa yang sebaiknya kita lakukan. Jadi kalian harus minta surat rujukan dulu, biar lebih gampang dan lebih cepat ya. Jadi nanti di menstruasi pertama, kamu baru bisa datang langsung ke rumah sakit yang direkomendasikan oleh dokter Lambang, yaitu biasanya di rumah sakit Suwondo ya. Setelah kamu mens pertama, kamu langsung aja datang ke sana, ke rumah sakit Suwondo. Dan ini saranku ya, kalau kalian sudah dapat suratnya, surat rujukan, kalian langsung datang aja ke radiologi. Ya misalkan kalian nggak tahu ya tempat radiologinya di mana, ya kalian bisa tanya sama satpam, ruang radiologi di mana gitu kan. Misalkan satpam nanya sama kamu, apakah sudah daftar? Bilang aja iya gitu. Jadi kamu langsung dikasih tahu di mana tempatnya. Karena kalau kamu bilang belum ada janji, belum pernah ke radiologi, kalian akan diarahkan ke tempat pendaftaran dan itu akan memakan waktu yang lama. Jadi untuk pendaftaran pertama, di mens pertama kamu ke sana, kamu nggak perlu ke pendaftaran menurut aku ya. Kamu langsung ke ruang radiologi, daftar di sana. Nanti kamu dikasih jadwal sama orangnya di sana, sama apa namanya ya, pokoknya yang jaga di radiologi ya. Kamu dikasih jadwal, dihitung lah ya. Kalau nggak salah 3 hari setelah menstruasi selesai. 3 hari selesai, sudah waktunya tanggalnya kamu buat periksa HSG, baru kamu ke pendaftaran. Menurut aku sih, karena pendaftaran itu kan banyak banget ya, maksudnya tuh antriannya tuh banyak banget. Kamu datang pagi-pagi banget, misalkan belum buka, kamu meninggalkan sesuatu di gatal pula. Kamu meninggalkan sesuatu di tempat antrian, tempat duduk antrian gitu. Nanti satpam yang akan mengambilkan kartu antrian, kamu bisa pendaftaran gitu. Misalkan setelah kamu cek HSG dan kamu merasakan sakit, merasakan lemas dan nggak bisa jalan atau sudah mau pingsan segala macam, perutmu sakit ya kan, sebaiknya langsung aja ke UGD. Kamu akan ditangani di sana, dikasih obat pereda nyeri, disuntik, dan itu akan menyembuhkan kamu dan kamu bisa pulang ya. Untuk biayanya sekitar 800 atau 850 kalau nggak salah ya. Kalau ini aku hitung-hitung ada sekitar 800. Jadi ya kira-kira bawa 850 ya, takutnya kurang ya kan. Dan jangan lupa sarapan dulu sebelum tes HSG. Dan sekarang mari kita buka untuk hasilnya. Seperti ini guys, ada 2. Seperti ini dan ini. Ini. Kalau kita sebagai orang awam nggak tahu ya. Kalau nggak dari dokter, ya emang ada keterangannya di sini ya. Kalau aku bisa baca di keterangannya,
hasilnya adalah kesan dari dokter yang memeriksa. Bentuk dan letak uterus normal, moderate hydrosalping sebelah kanan, curiga non paten, tuba falopi kanan, curiga total falopi kiri, tuba falopi kiri non paten. Jadi aku simpulkan, bukan aku simpulkan ya, aku langsung ke dokter Lambang lah ya. Ini yang pasti ya. Kata dokter Lambang, jadi yang terjadi tuba falopi yang diambil waktu aku hamil di luar kandungan itu adalah yang di sebelah kiri. Dan saluran tuba falopi yang sebelah kanan itu juga non paten alias tertutup, tersumbat. Jadi untuk hamil secara normal itu sangat sulit, tidak bisa untuk hamil normal. Jadi ya kalian jangan tanya ya di saat dokter Lambang mengatakan itu bagaimana reaksiku. Pasti memendung untuk menangis, tapi aku mencoba menahan ya. Solusinya adalah 1, bayi tabung. Dan kalian tahu kan, bayi tabung itu berapa? Mahal sekali. Suamiku nanya, berapa sih bayi tabung itu biayanya? Sekitar 75 atau 80 juta. Ya memang dokter bilang kalau sekarang sudah banyak kok ya, dan sudah banyak yang berhasil. Tapi kan kita tahu sendiri ya, artis-artis tuh banyak yang melakukan hal itu dan gak ada yang berhasil. Yang berhasil itu ya Bunda Inul Daratista itu berhasil ya. Jadi bayangin aja duit segitu banyaknya di mana aku gitu loh. Sudah duit banyak, iya kalau jadi kan, kalau berhasil. Nah kalau enggak gimana coba, apa nggak gila gitu kan. Itu solusi pertama. Ada lagi solusi kedua, yaitu operasi laparoskopi ya. Itu salurannya yang tersumbat, nanti di caranya pokoknya biar tidak tersumbat lah ya, dibuka sumbatannya dengan operasi laparoskopi, dan itu bisa dilakukan di Semarang. Tapi untuk bisa hamil normal itu hanya 15%. 15 atau 5% gitu kalau aku nggak salah dengar ya, kalau aku nggak lupa ya. Dan itu bisa terjadi hamil di luar kandungan kembali, begitu resikonya. Karena juga sudah ada yang mengalami pasien dokter Lambang yang di laparoskopi yang pernah dulu hamil di luar kandungan dan akhirnya hamil di luar kandungan kembali. Tapi katanya untuk yang ketiga kalinya bisa hamil normal lagi. Sementara ini aku untuk laparoskopi aku belum berani. Karena lihat video yang ada di YouTube itu dan bahkan cuman 5% kan. Jadi banyak ketakutan. Jadi aku ya udahlah gitu kan. Tergantung suamiku aja. Kalau aku sih berserah diri ya. Masih bisa dikasih dengan normal, alhamdulillah. Kalau emang jalannya begini ya mau gimana lagi, semua kan atas kehendak Allah ya. Kita nggak bisa ini ya, kita cuma bisa berusaha. Tapi kan untuk melakukan hal itu kan juga butuh duit ya. Tapi untuk laparoskopi sih katanya bisa pakai BPJS ya, tapi kan di sananya kan juga pakai duit ya, nggak mungkin pakai BPJS semua ya kan. Tapi nggak apa-apa, terima aja, disyukuri, yang penting sehat gitu. Tapi ya jadi kalian yang mau tes HSG jangan takut. Meskipun aku juga disuruh nggak mau lagi ya. Tes HSG itu biar kalian tuh tahu apakah ada sumbatan di tuba falopi kalian, apakah
ada radang, ada virus, ada penyakit lain yang bisa membuat susah untuk hamil normal gitu. Jadi itu bagus. Oh iya, aku lupa. Pas di depan dokter Lambang kan kita nggak bisa apa-apa ya. Saat dibilangin nggak bisa hamil normal, bahkan nggak bisa gitu loh. Karena itu harus bayi tabung karena benar-benar tersumbat. Nggak bisa nangis, cuman bisa nahan. Susternya juga nggak apa-apa Bu, ada kok pasien yang bisa hamil lagi gitu. Tapi ya gimana ya, aku dan suami tidak nangis, maksudnya sabar ya, kuat ya di saat di depan dokter Lambang. Tapi ketika kami sudah keluar dari ruangan, sudah naik motor mau pulang, di jalan saya nangis, suami nangis. Kayak sinetron, kayak drama, tapi ya inilah jalan yang harus kami lalui. Ternyata harus menjadi pejuang garis dua, harus lebih effort, lebih berusaha lagi ya. Sekarang harus diterima aja lah, karena untuk biaya tabung juga nggak mungkin kan, dianya mahal banget. Mau operasi laparoskopi juga cuma 5%, dan itu bisa hamil di luar kandungan lagi. Dan aku udah, ya Allah, udah takut, udah perut begini-gini udah. Jadi sekarang pasrah aja. Tapi sekarang aku lagi minum itu herbal dari Dokter Zaidul Akbar, buat katanya itu bisa yang tersumbat itu bisa hilang gitu. Jadi aku lagi konsumsi itu, seperti kunyit, lada hitam, sama madu, sama Jennifer gitu. Ya semoga ada keajaiban ya guys, doain ya guys ya. Ya udah segitu aja guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat selalu.